Allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Iwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat berbahagia sekali di sore hari ini ya. Karena di sini 1 jam lagi asar ya. Sekarang baru jam 4:10 ya. Asar kita jam 17 gitu ya. Jadi masih ada waktu insya Allah untuk menuju salat asar. Dan Anda ucapkan ahlan wa sahlan, sangat berbahagia dengan ikhwah semuanya ya, dan sebagian yang alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali ya. Gitu, alhamdulillah ternyata bisa bersua kembali dengan semuanya. Iwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang tidak pernah kita bayangkan hari ini saat ini. Oh, ini ada yang nanya nih, posisi Ane insya Allah di Istanbul ya. Nah, kebetulan tinggal di daerah Fatih, Istanbul. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan antum semuanya yang tidak pernah. Itu tahun 2014 akhir ya. Jadi ini di daerah Bandung Utara. Alhamdulillah akhirnya bisa bersilaturahim lagi setelah ini 5 tahun ya, dengan wajah-wajah para aktivis yang luar biasa gitu ya. Dan semuanya alhamdulillah berada di rumah, dan insya Allah kita dengan Ramadan tinggal berapa hari lagi ya. Ini mana tadi moderatornya ya. Moderatornya siapa ini, hostnya? Oke. Iwafillah yang dibarik Allah Subhanahu wa taala ya. Insya Allah Ramadan kita ini adalah anak ngasih sebuah judul nih. Ramadan kita ini sekarang akan menjadi Ramadan super berkah gitu ya. Selama ini kita tahu Ramadan ini ada bulan berkah, tapi sekarang ini kita akan menghadapi Ramadan yang super berkah. Jadi wafillah, Ana ingin memulai dengan bahwa Ramadan kita ini super berkah. Kenapa menjadi super? Ya, kalau di UPI kan ada guru matematika nih. Karena berkah ya dikali musibah gitu ya. Jadi kita berada di bulan berkah di mana kita juga sedang menghadapi musibah. Dan ini adalah Ramadan limited edition. Ini adalah edisi terbatas. Kenapa? Karena nggak pernah ada Ramadan yang kita hadapi, yang mau kita hadapi itu seperti Ramadan sebelumnya. Dan kita pun yakin ya, dan berdoa juga ya, tidak akan ada Ramadan lagi seperti yang sekarang kita sedang alami gitu. Ya. Sedang ada PSBB lah, apa namanya, lockdown lah, segala macam gitu ya. Jadi Ramadan kita ini adalah Ramadan limited edition. Ya. Ini adalah barang berharga, barang istimewa, dan terbatas. Bisa jadi cuma sekarang. Kenapa Iwafillah? Ini harus kita syukuri ya. Karena kita untuk Ramadan kali ini ya, dalam rangka menciptakan situasi seperti ini ya, ini sudah melibatkan 210 negara ya. Update terakhir itu 2,26 juta orang yang terpapar, dan sudah 579.212.000 orang yang meninggal dunia. Jadi untuk tercipta Ramadan jadi seperti ini berarti menghabiskan biaya triliunan ya, kalau mau didolarkan, masih mau kita dolarkan gitu ya. Ini menghabiskan triliunan ya, menghabiskan ribuan nyawa gitu ya, dan melibatkan ratusan negara. Sehingga anak katakan inilah limited edition. Oleh sebab itu, Iwafillah, biasanya dalam kondisi seperti ini kita akan melihat ya, reaksi orang terhadap situasi seperti ini. Mungkin kita sebagai para aktivis tentunya ya,
selalu melihat, ya, mendengar, kemudian menganalisa, menyimpulkan, dan sampai kepada sebuah sikap bagaimana kita melakukan sebuah positioning yang benar, ya, dalam situasi seperti ini. Ya. Nah, oleh sebab itu, Iwafillah, kita akan melihat reaksi terhadap kondisi ini adalah pertama ada orang yang belum ngeh. Ya. Sama biasa ketika datang sebuah musibah, ya, tabrakan atau mungkin orang terdekat kita, ya. Mungkin Anda pernah ngalamin orang tua meninggal gitu ya. Mungkin pada saat kejadian tuh banyak yang belum ngeh dengan kejadian gitu. Ya. Kalau orang tua meninggal tuh terasanya nanti pas Ramadan tahun berikutnya tuh, ya, yang biasanya kita salaman, ya, sungkem gitu ya. Ternyata nggak ada lagi orang tua kita. Nah, disitulah orang baru ngeh akhirnya. Pada saat kejadiannya orang belum ngeh. Yang kedua, ada yang mulai panik, ya, dan kaget gitu. Oh, kok situasinya gitu nyampe ke kita gitu. Beberapa bulan yang lalu, wah, itu hanya ada di negeri Cina sana gitu. Oh, tiba-tiba sekarang bahkan mungkin ada orang terdekat kita, ada saudara kita gitu, dan seterusnya, ya, menjadi bagian dari situasi yang hari ini terjadi. Nah, yang ketiga, ada orang yang sudah mulai stabil, ya, stabil menerima keadaan ini. Oke, ya, dengan segala situasi kondisi yang ada. Ya. Oh ya, ternyata ini adalah bagian dari takdir yang sudah nyampe juga ke kita pada akhirnya. Nah, yang ketiga, ya, atau yang keempat, ada orang yang kemudian sudah berpikir, ya, untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, ini situasi begini nih, ya, kayaknya harus begini. Situasi begini nih, kita harus begini. Dan seterusnya. Jadi, dan yang keempat, yang kelima, ada orang yang justru bekerja memanfaatkan momentum seperti ini. Gitu ya. Nah, ini positioning atau reaksi orang terhadap situasi yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, Iwafillah yang diwakili Allah Subhanahu Wa Taala, Ana ingin menggambarkan situasi ini, ya, seperti kita mendapatkan musibah. Taruhlah nih, ada tabrakan beruntun di tol Cipularang, ya, pas di jembatan Cisomang. Ya. Mobil busnya itu jatuh, beberapa mobil jatuh ke bawah. Ya. Maka kita akan menemukan, ya, mungkin kejadiannya hanya beberapa detik, atau paling tidak paling panjang juga hanya beberapa menit kejadiannya. Nah, orang belum ngeh nih. Kemudian terjadilah evakuasi, ya. Mungkin dalam 1-2 jam, ya. Paling banter juga hanya beberapa jam, sudah tuh terevakuasi, ya. Ya, mobil, kemudian juga penumpang dan seterusnya. Maka kita akan menemukan ada orang yang kemudian meninggal, ya, dalam musibah itu, ya. Ada yang luka berat, ya, dan ujung-ujungnya jadi cacat tetap, gitu ya. Ada yang luka ringan, ada yang mungkin juga selamat, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, Ibu Villa, bahwa kondisi hari ini, ya, benturan ini, ya, pertama kita melihat bahwa ini ada sisi medis gitu. Oke, saya tidak perlu membahas lebih jauh tentang hal ini karena sudah terlalu banyak membahas tentang virus corona ini dan seterusnya. Tapi kita harus paham bahwa sebuah benturan itu akan menimbulkan ke efek-efek lainnya. Ya, oke. Ya, dari sisi medis, ya, maka efeknya ada yang meninggal, ada yang terpapar, ada yang sembuh gitu. Nah, ada yang belum dan tidak terkena. Oke. Tapi efek dari gelombang ini tentu akan berpengaruh juga secara ekonomi. Maka kita akan melihat, ya, dari mulai kekurangan pangan lah, gitu ya, kesulitan mata pencaharian, ya, terjadi PHK besar-besaran, gitu. Padahal mungkin kita sebelumnya tidak menyangka kok corona dengan virus seperti itu bisa menimbulkan PHK yang jauh lebih besar, gitu ya. Dari sebuah krisis 98, ya, disebutnya krisis moneter, ya. Kita mungkin tidak mengira bahwa
ternyata jumlah korban yang meninggalnya melebihi Perang Dunia Kedua, ya Perang Dunia ke-1 bisa sampai lebih dari, ini nggak tahu nih ujungnya di berapa ratus ribu orang yang meninggalnya. Ini luar biasa. Ya, ada efek medis, ya, kemudian efek ekonominya, ya, dan yang ketiga adalah efek sosial. Ya. Nah, kita akhirnya kok bisa ya, gitu ya. Kuliah-kuliah dengan cara online, belajar di rumah, segala macam. Ini kan sebetulnya yang sekarang aja kita WFH ini, gitu ya, nggak pernah kebayang sebelumnya bisa seperti ini. Ya, gitu. Di Turki ini kemungkinan satu semester ini akan di drop, gitu ya, perkuliahannya, gitu ya. Ya, sehingga tadi malam seluruh mahasiswa Malaysia pada dipulangkan, gitu ya. Ya, terlepas dari itu semua, bahwa saya ingin memberikan satu bukti bahwa ada efek sosial yang kemudian juga menghampiri kita, gitu ya. Ya, minimalnya kita dengan ikhwah mungkin jadi yang biasanya sesalaman tidak cukup hanya sesalaman, ya. Tahanuk, saya nggak bisa lagi, gitu ya. Saling menjaga. Ini kan efek sosial yang sederhana, gitu ya. Ini ada efek sosial, ya. Nah, oleh sebab itu kita masuk ke mitigasi musibah. Bagaimana kita melakukan mitigasi musibah? Jadi saya ini ingin menyampaikan 6 poin ya. Biasanya Anda hanya menyampaikan 3 poin. Hari ini spesial aja, dibagi 2 sebenarnya. 6 bagi 2, biar 3-3. Jadi pertama tadi sudah jelas tentang Ramadannya. Yang kedua adalah reaksi terhadap kondisi. Yang kedua adalah efek dari situasi. Yang ketiga adalah mitigasi musibah. Yang keempat adalah mengukur kemampuan diri. Yang kelima adalah manajemen aktivitas, dan yang keenam adalah new normal. Gitu ya. Nah, kira-kira itu materinya. Jadi, Iwafillah, ya, berikutnya adalah bagaimana kita melakukan mitigasi musibah. Ini yang ketiga. Mitigasi musibah ini, yang saya maksudkan ini ada 2 item. Yang pertama, bagaimana menyiapkan mental spiritual kita ketika kita menghadapi musibah ini. Ini yang luar biasa dari musibah ini adalah ini bukan musibah personal, ya, tapi ini adalah komunal, ya. Dan ini mungkin Allah menghendaki, ya, bahasa aneh sih kalau sudah secara ekonomi hitung-hitungan, katakanlah secara ekonomi harga minyak sudah di bawah 20.000, ya, 20 dolar, bukan 20.000 dolar. Ya, dengan BEP-nya 30.000 dolar, ya, per barrel itu 30 dolar, afwan, menjadi cuma 19 dolar, bahkan sempat 17 dolar, itu kiamat ekonomi sudah terjadi, gitu. Allah ingin membuat sebuah kiamat, tapi bumi tidak jadi rusak karena nuklir, gitu ya. Oke, ya, tinggal dikirim saja kan, ya, dikirim aja, ya, virus yang tidak terlihat itu, gitu. Makanya, ya, ini sebelum saya masuk ke pembahasan mitigasinya, tolong kita tidak menggunakan kata-kata perang, ya, melawan, gitu ya. Emang yang mau kita perangi siapa? Ya. Virus itu bikinan siapa, gitu. Ya. Terlepas dari situasi kondisi siapa yang membuat, siapa yang melempar, siapa yang sedang berperang, tapi buat kita sebagai seorang Muslim melihat efek itu sebagai sebuah musibah, yang dibutuhkan adalah mitigasi musibah. Ada 2 catatan dalam mitigasi musibah. Yang pertama adalah bagaimana menjaga mental spiritual, dan yang kedua adalah bagaimana melakukan manajemen aset berdasarkan Quran dan hadis. Nah, Anda di sini menyampaikan sepintas, ya, tidak untuk kemudian diperdalam karena keterbatasan waktu juga. Pertama, mental spiritual, ya. Kita bikin sebuah tulisan judulnya Wirid di Masa Sulit, gitu ya. Jadi kuatkan dulu dong mental spiritual kita. Dengan apa? Coba kita melakukan wirid nih di masa sulit. Apa wiridnya? Ana ajak antum untuk mentadaburi 2 surat penting. 1 surat Ad-Duha, dan yang kedua surat Al-Insyirah. 2 surat itu berdekatan. Dan 2 surat itu diturunkan setelah Rasulullah SAW lama tidak menerima wahyu. Rasulullah merasa kesulitan dalam menghadapi hidup karena tadi antara turunnya Iqra, ya, di surat pertama sampai turun lagi, ya, ayat berikutnya nanti di surat Ad-Duha dan Al-Insyirah ini butuh waktu yang cukup lama, gitu ya.
Kalau di awal-awal kan turun surat Iqra, ya, diikuti dengan Al-Muzammil dan Mudathir. Nah, setelah itu ada jeda yang membuat ini menjadi Rasulullah SAW menghadapi sebuah kesulitan. Ya. Maka Allah kemudian memberikan obat penenang, ya, buat Rasulullah dengan diturunkannya dua surat yang bergandengan, yaitu surat Ad-Duha dan Al-Insyirah. Ya. Coba nanti antum perhatikan surat Ad-Duha, ya. Ada apa saja, wadduha, Allah bersumpah dengan waktu, bla 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 gitu. Sampai diakhiri dengan fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya. Nah, fahadits, ya. Maka dengan nikmat Tuhanmu maka hendaklah kalian ucapkan. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan fa amma bi ni'mati rabbika fahadits, maka di Al-Insyirah itu Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi, iwafillah, dengan kata lain, Anda simpulkan dulu, ya, karena nggak mungkin Anda membahas kedalaman di dua surat itu dalam kesempatan ini, hanya Anda ingin menyimpulkan bahwa terlalu banyak nikmat yang seharusnya kita eksplorasi, ya, yang membuat mental kita jauh lebih siap, ya, ketimbang menyesali atas musibah yang sedang kita hadapi. Itu. Ya. Makanya, ya, ini perlu jadi perhatian kita tuh. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan, fa'amma binikmati rabbika fahadits. Yang harus diomongin ini nikmat, bukan kodoya. Ya. Kita kalau lagi kodoya diomongin kemana-mana. Gitu. Tapi kalau lagi nikmat, diem. Padahal kata Allah, fa'amma binikmati rabbika fahadits. Omongkan itu nikmat. Ya. Gitu. Ya. Karena itu akan menyebarkan atmosfer positif. Kalau mental dan spiritual kita sudah kuat, ya, berpikir kita positif, bertindak kita positif, maka insya Allah akan melahirkan sebuah energi kesiapan kita untuk nanti mengelola peluang-peluang yang bisa jadi, ya, sesuai dengan janji Allah dalam surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Anda hanya menuliskan itu nih satu aja sedikit. Ya, tolong perhatikan, inna ma'al usri yusra itu di surat Al-Insyirah itu disebutnya 2 kali. Kita menerjemahkannya sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Ikhwafillah, dalam bahasa Arab itu kalau sudah itu namanya ba'da. Kalau ma'a itu bersamaan. Tuh, tanya tuh, Ustaz Oke tuh guru bahasa Arab tuh. Ya. Ma'a itu artinya bersama, bukan ba'da. Ba'da itu setelah. Ya. Ya kan? Yang kedua, diulang, itu bukan berarti ayat 1 dengan ayat 2 maknanya sama. Tidak. Kata para ulama, nih, 2 catatan nih, ya, di 2 ayat itu, ya, terlepas dari awal dan akhirnya, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Usri itu apa? Kesulitan. Ya. Usri itu apa? Tantangan. Ya. Usri itu musibah. Yusra itu apa artinya? Kemudahan. Yusra itu apa? Peluang. Ya. Yusra itu apa? Nikmat. Allah mengatakan bersama kesulitan, bersama tantangan, bersama musibah, ada nikmat, ada peluang, ada kemudahan. Bersamaan nih, bersamaan. Jadi jangan nunggu nanti musibahnya nggak ada, baru kita dapat yusranya. Bukan. Ma'a. Yang kedua, kata ulama, inna ma'al, nah ini agak bahasa Arab dikit ya, tapi boleh Anda buka nih tadabbur. Ma'al usri, usri itu pakai alif lam. Yusro nggak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, itu adalah ma'rifat. Artinya tertentu. Kalau yusro itu nakiro, nggak pakai alif lam. Artinya umum. Maka kata para ulama, ahli bahasa, bahwa usro pertama dengan yang kedua itu satu usro, satu kesulitan. Kesulitannya sama, makanya pakai alif lam. Sementara yusronya nggak pakai alif lam. Berarti yusro pertama dengan yang kedua adalah berbeda. Kesimpulannya apa berarti? Sesungguhnya setiap satu kesulitan, Allah berikan minimal 2 kemudahan. Allah berikan lebih banyak peluang. Allah berikan lebih banyak nikmat. Coba perhatikan. Ini cara kita berwirid gitu. Membangun spiritual kita dari surat Al-Insyirah itu. Itu baru tengahnya aja tuh. Belum ada.
jelasin semuanya. Tuh, oke. Itu yang pertama ya, membangun mental. Yang kedua, mitigasi musibah itu, yang kedua adalah bagaimana kita mengelola, memanage, ya, resources dan aset yang ada. Ini belajar dari Nabi Yusuf. Ya. Silakan nanti setelah acara ini buka saja surat Yusuf ayat 46 sampai dengan 49. Di situ ada pelajaran berharga, bagaimana cara kita men-saving, ya. Tidak semua harus habis pada saat itu. Kemudian bagaimana juga yang kita saving ini betul-betul bisa membuat kita bernafas lebih panjang lagi, lebih bagus lagi. Nah, maka dengan dua hal tadi, ya, masuk ke poin yang keempat adalah bagaimana mengukur kemampuan diri kita. Satu, ya, kalau yang tumbang nggak Anda sebut di sini, ya. Karena apa? Itu berarti udah nggak mampu. Melihat situasi ini, tumbang langsung. Ya. Bahasa ini, ada orang yang tumbang karena COVID. Ya. Ada orang yang kemudian tumbang itu karena kelaparan. Ada yang tumbangnya memang karena mental. Ya. Kita sudah baca Menteri Keuangan Jerman itu sudah bunuh diri tuh seminggu yang lalu lebih tuh, ya, bunuh diri dia. Ya, ada orang yang tumbang itu karena stres, ya, tumbang karena lapar, tumbang karena COVID, sama-sama gitu. Ya. Bahkan ada hal yang pernah saya dapatkan, tapi saya tidak melihat bahwa saya tidak pernah mendapatkan sumbernya ini dari mana gitu ya. Ya, cuma saya baca aja di selewat gitu ya. Ya, ketika Taun itu bilang akan membunuh 1.000 orang, tiba-tiba 5.000 orang kata yang meninggal. Oh, ternyata yang 1.000-nya karena Taun, yang sisanya karena ketakutan, bukan karena Taun. Jadi Anda nggak jelasin nih kalau yang tidak memiliki kemampuan. Nah, kalau kita punya kemampuan, kira-kira kita dalam posisi di mana dengan kemampuan? Satu, kita mampu bertahan. Oke, defense. Ya. Kalau main bola itu nggak kebobolan, defense. Ya. Yang kedua, bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ya. Ibaratnya kalau main bola, kita sudah siap dengan perpanjangan waktu, ya, dan adu penalti nggak kebobolan. Nah, ini yang kedua nih, mental yang kedua. Ya. Kemudian kemampuan yang ketiga adalah mampu melakukan diversifikasi. Ya. Oh ya, beralih. Ya. Bagaimanapun sekarang nggak bisa offline, kita online. Oke, gitu ya. Jangan sampai kita pertemuan mingguan kita tersepe ya nama. Ini pakai bahasa Bandung sedikit ya, ini lagi di Istanbul pakai bahasa Bandung gitu. Terame aja nama likotnya jadi online ya, jadi akhirnya alah biasa ya, akhirnya pakai status aja ya, ditutup, dekat tingali wajahnya. Anda sambil melihat wajah nih satu-satu peserta nih. Gitu ya. Ya, yang penting mah adalah suarana gitu kan. Ya, jelmana makamana gitu kan. Ya. Nah, ini memang anak kira satu hal yang memungkinkan untuk terjadi nih gitu ya. Memang beda juga ya ngecek mustami ketika pada kumpul semuanya gampang lihatnya. Kalau ini kan harus kita geser-geser dulu nih. Ada yang ngantuk enggak? Kan videonya ditutup kan gitu. Oke. Artinya yang ketiga ini mampu melakukan diversifikasi gitu. Oh ya, saya sekarang harus beralih begini. Ya. Asalnya kita mengandalkan orang tua, sekarang kita harus mandiri. Mahasiswa notabene cuma berpikir tentang kuliah, orang tua nggak bisa ngirim nih. Lakukan diversifikasi. Wah, saya harus turun. Ya, jualan sembako lah. Saya tahun 98 jualan minyak sayur. Ya. Saya Ustadz jualan minyak sayur. Baik, nu penting mah dapur ngebul. Gitu. Ini melakukan satu diversifikasi. Gitu ya. Jangan sampai kita masih gengsi aja dalam situasi seperti ini. Ya. Akhirnya kita nggak bisa makan tuh gara-gara kita gengsi. Ya. Apalagi tadi sudah tumbang duluan. Ini yang ketiga, diversifikasi. Yang keempat, ya, ada yang kemudian sudah masuk ke wilayah kreatif. Wah, ya. Dalam situasi seperti ini sudah memahami innamal usri yusra. Ya. Baca peluang sekitar. Ya. Kita kemudian melakukan diversifikasi. Kenapa iwafilani? Ya. Lebih dari adalah inovasi. Ya. Inovasi melahirkan hal yang baru lagi. Ya. Yang tidak pikir sebelumnya.
Di Ana ada file tentang bagaimana perusahaan-perusahaan besar lahir di masa krisis. Nggak mungkin kehidupannya masih ada, maka akan ada keberimbangan. Nggak mungkin. Ya. Memang situasi ini luar biasa. Ini sedikit saya sampaikan, ya, bukan ke ceritanya. Saya bikin model 3D. Ya. Ternyata perusahaan itu menolak, penuh order. Itu. Ya. Ana mencurigai nih, ya, mencurigai bukan dalam artian seudon nih. Ini banyak ide-ide kreatif yang sedang dikembangkan. Gitu ya. Jadi, kalau kita sampai kepada tahapan justru melakukan sebuah inovasi baru. Ya. Ini saya hasil ngobrol dengan teman-teman di bidang pendidikan. Ya. Nggak apa-apa deh bocoran nih, karena banyak orang UPI nih. Bolehlah sedikit diskusi. Ya. Ana bilang, ke depan ini kita bikin sekolah tanpa ruang kelas. Ya. Tapi bukan juga sekolah online seperti sekarang. Ya. Di rumah, tapi pakai Zoom misalnya. Ya, bosan juga. Kita akan punya sekolah bertaraf internasional dengan guru native speaker langsung dari Inggris. Gitu ya. Atau guru bahasa Arab yang langsung dari orang Arabnya. Gitu. Tanpa harus mereka ke Indonesia. Contoh, gitu ya. Ini saya sedang diskusi di tahap ketiga nih untuk mengembangkan ini. Gitu. Oke, saya bilang. Karena ke depan tantangan dunia pendidikan akan berubah. Gitu ya. Tidak mungkin begini-begini terus. Bakal ada hal baru yang muncul. Ya. Jadi, saya kira ini perlunya nanti inovatif. Ya. Inovasi-inovasi baru ya, dalam kehidupan kita. Dalam dalam aktivitas kita. Nah, ini yang keempat ya. Jadi, yang keempat, ya, mengukur kemampuan. Ya. Kita kira-kira mau sampai di mana. Ya. Ini terendahnya mampu bertahan lah, Ustaz. Gitu ya. Oke, ini terendah nih. Gitu ya. Sebaiknya kita sampai kepada level yang tertinggi bisa inovasi, gitu ya. Gitu. Nah, oleh sebab itu berikutnya ya Iwafillah, ya. Yang kelima adalah tentang manajemen aktivitas, ya. Manajemen aktivitas, ya. Khususnya di bulan Ramadan, ya, karena insya Allah kita akan menghadapi Ramadan sebentar lagi, ya. Iwafillah, ana tidak dalam posisi menegasi, menafikan doa-doa kita semuanya. Ya. Kita berharap ya, ada keajaiban ya di dalam 7 hari sehingga kita bisa melaksanakan Ramadan seperti pun kemarin, bisa tarawih berjamaah, bisa bla 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 gitu. Ya. Masalah manajemen aktivitas ya, sebelum ke Ramadan, mari kita ukur. Ya, mari kita ukur ini. Ya. Sejak WFH, ya. Ini yang paling, ini hostnya siapa tadi? Pak siapa? Tolong jawab nih. Ya. Kita mulai WFH itu sejak tanggal berapa? Ayo. Yang di Indonesia? Tanggal 16. 16. Berarti sudah sebulan. Oke, sebulan kan? Oke. Dan matikan dulu, Ana masih ada pertanyaan. Waktu belum WFH, ya, berapa kali kita hatam baca Quran? Sebulan? Saya jawab. Saya agak kaget dengan pertanyaan ini ya. Nah, artinya kita kok seperti tetap sibuk? Sibuk apa? Oh, sibuknya baca berita rupanya. Ya, sibuknya apa gitu. Tapi kita manajemen aktivitas ibadah kita rupanya belum berubah. Gitu, ya. Coba mutaba'ah yaumiyahnya ini ya. Aktivitas ibadah hariannya meningkat apa enggak nih selama sebulan ini? Sudah WFH lagi kan? Gitu. Oh, saya sekarang tambah sibuk. Kenapa? Ini anak ya, di rumah banyak yang perlu dikerjakan. Kalau kemarin kerjaan kantor ya, oke. Makanya Iwafillah, dalam Al-Quran Allah menyebutkan gini. Ya, ketika Allah menyebutkan tentang Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'amal ladzina amanu fayalamuna annal haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Nah, ayat itu sudah memberikan sinyal ke kita ya, bahwa Allah itu bisa membuat sesuatu yang lebih kecil dari nyamuk gitu. Nyamuk aja
ketika kita perbesar 400 kali lipat kan kita kaget ya bentuknya seperti itu ternyata. Nah, kata Allah, wa ma fauqaha, lebih kecil dari itu. Ya. Bakteri lebih kecil dari itu. Virus dekat tingali. Hantu. Virus, Masya Allah. Ya. Yudil lebih katsiro, wa yahdi bihi katsiro. Ada orang yang makin sesat dikasih seperti ini. Ya. Makin jauh. Ya. Ada yang kemudian Allah semakin beri hidayah dengan seperti itu. Nah, kita ada di mana nih? Gitu. Apakah kita, ya itu kan antara kesesatan dan hidayah kan ekstrimnya ya, gitu ya. Kira-kira apakah dengan kondisi seperti ini sudah melecut kita, gitu ya, memecut kita, gitu, untuk kemudian jadi semakin takarub atau enggak? Gitu. Dalam Al-Quran Allah menggambarkan gini, amma yujibul mudarra idza da'ah. Orang dalam keadaan sulit itu lebih merasa dekat untuk berdoa kepada Allah. Nah, kalau dalam kondisi sulit aja kita masih belum berdoa sedekat itu, gitu. Kira-kira nunggu momen apa lagi dan seperti apa lagi, gitu. Nah, maka oleh sebab itu, Ana ngasih judul di nomor 5 ini, manajemen aktivitas Ramadan, dengan sebuah judul besar, Tahannus Akbar. Ya. Tahannus Akbar. Ya. Tahannus itu adalah bahasanya kontemplasi. Tahannus itulah yang dilakukan oleh Rasulullah di Gua Hiro. Ya. Kenapa Anda bilang Tahannus Akbar? Rasulullah 40 hari lah di Gua Hiro. Gitu. Kita ini WFH udah 1 bulan, mungkin diperpanjang, mungkin sampai 3 bulan. Ya. Ini Tahannus Akbar. Ya. Tahannus Akbar. Karena yang disuruh Tahannusnya, ya, guanya adalah rumah-rumah kita. Durasinya panjang. Dan yang tinggal di dalam rumahnya bukan kita saja, tapi miliaran orang berada di dalam rumah. Masya Allah. Itu ya. Nah, apakah ini kemudian menjadi momentum kita untuk melakukan sebuah Tahannus Akbar? Ya. Kita ingat, ya, 3 pemuda yang masuk dalam gua, masing-masing kan mengingat dosanya. Lalu berdoa kepada Allah, maka terbukalah batu. Ya. 1, ya. Kemudian orang kedua, ya, mengingat dosanya dan bergeserlah batu sampai dia bisa keluar dari gua. Nah, emangnya kita menunggu keajaiban ini? Sudah sedekat apa sih kita, gitu? Aktivitas kita, taubat kita, kesadaran kita, gitu. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam kondisi seperti ini. Gitu. Nah, sehingga Iwafillah, dengan kondisi seperti itu, kita bisa mengukur, ya, apakah kemudian kita bisa lebih baik lagi, ya, kita mulai Tahannus. Oke. Apa inti dari Tahannus itu? Ya. Tahannus itu adalah di sini kita gunakan kesempatan kita untuk berkholwat. Ya. Kita gunakan kesempatan untuk bermuhasabah. Kita gunakan untuk meriset, ya. Kemudian merestart kembali, gitu ya. Membuat planning, ya, yang kita nggak sempat membuat planning sebelumnya. Ya. Coba kita kembali, ya, melihat dengan cara seperti itu. Nah, oleh sebab itu, Iwafillah, ya, jadikan Ramadan kali ini adalah sebagai Tahannus Akbar kita, ya, membuat planning, ya, perbaikan-perbaikan dan lain sebagainya, ya, dalam berbagai sisi dan berbagai dimensinya. Sehingga Anak katakan di poin pembahasan ke-6 adalah the new normal. Ya. Takdir itu sesuatu yang rahasia. Dan selalu katakan apa yang kita alami hari ini, apa yang kita dapati hari ini, itulah takdir terbaik kita. Ya. Karena belum tentu apa yang kita inginkan itu baik buat kita. Apa yang kita menjadi bagian kita hari ini itu adalah takdir terbaik kita. Ya. Saya katakan ke anak-anak saya, ya, saya bilang nih, kalian, ya, hidup di kondisi seperti ini dengan usia kalian. Ya. Ada yang ada SD menuju SMP, ada yang SMA, ada yang kuliah. Anak bilang gini, kondisi ini adalah kondisi yang sekarang kita lewati dan ini akan kita alami.
dan ini akan menjadi penggalan sejarah dalam hidup kita. Ya. Ana mungkin 2 kali ya, tahun 98 dulu, ya pada saat Krismon dengan anak 1 gitu kan. Sekarang dengan anak 5 katakanlah. Tapi efek hari ini jauh spektrumnya tadi lebih luas. Ya. Kita tentu harus meyakini catat hari demi hari yang kita lalui ini dalam tahanus kita ini. Ya. Karena sebaik-baiknya tulisan adalah sesuatu yang ditulis pada saat sesuatu itu sedang kita rasakan. Jadi kalau antum nulis tentang situasi musibah COVID ini seminggu setelah berakhir atau sebulan setelah berakhir nanti misalnya, maka rasanya akan berbeda gitu ya. Buku-buku yang memberikan ruh itu biasanya buku-buku yang memang dituliskan pada saat si pelakunya sedang melalui hal itu gitu. Maka oleh sebab itu anak katakan bahwa ya kita nanti ya, jangan pernah berpikir bahwa kehidupan setelah sekarang ya, ini akan kembali seperti dulu sebelum kejadian ini ada. Nggak usah begitu. New normal ini kalau anak kembalikan ke tabrakan mobil tadi, ya orang yang tadinya tidak apa, setelah tabrakan itu dia kemudian patah tulang. Akhirnya dia duduk di kursi roda atau mungkin pakai penyangga, ya. Dan itu normalnya, gitu. Jadi itu normalnya buat dia. Ya. Nah, kalau orang tidak siap menghadapi new normal tadi, akhirnya tetap melahirkan sebuah kefrustasian. Tapi kalau new normal itu adalah sesuatu yang kita persiapkan, ya, ini akan menjadi sesuatu yang baik. Untuk new normal ini kita sudah melihat ya dan mendengar berita bagaimana bumi hari ini menjadi baru gitu ya. Jauh dari polusi. Gitu. Subhanallah. Itu yang tidak kita bayangkan. Ternyata ya pemanasan global hanya dengan di lockdown beberapa minggu ya. Efeknya luar biasa. Itulah cara Allah. Itulah takdir terbaik yang Allah inginkan terhadap bumi ini. Gitu. Nah, termasuk kita juga secara pribadi, ya tentu kita harus menjadi pribadi-pribadi baru, ya sebagaimana Rasulullah SAW setelah bertahanus itu, ya membawa risalah baru, ya kemudian mengajak orang ya, ke dalam kondisi yang lebih baik, ya membawa kepada risalah yang Allah turunkan. Ya. Mungkin dalam konteks pribadi kita, tentu new normal ini akan bisa kita rasakan tergantung dari bagaimana kita melakukan planning di waktu-waktu sekarang. Maka saran aneh, ya dalam aktivitas harian ini kita harus punya manajemen aktivitas harian yang definitif. Ya. Kalau tidak, maka kita akan terbawa situasi yang ada. Ya. Tetap saja, itu. Ternyata ya qiyamul lail kita masih tetap kedodoran, tilawahnya juga anggar tidak hatam-hatam, ya. Kemudian juga planningnya juga tidak ada, apalagi ada ide-ide baru dan seterusnya. Nah, ini semuanya tentu iwafillah ya, yang harus kita sadari bersama, ya, dan harus kita lakukan perubahan ke depan, insya Allah menjadi lebih baik. Ya. Anak kira itu yang bisa Anda sampaikan, ya, gambaran umum agar kita insya Allah lebih siap, lebih optimis dalam menyambut Ramadan tahun ini dengan berbaik sangka bahwa apa yang ada sekarang adalah yang terbaik buat kita, ya tidak kemudian kita hanya menyesali, meratapi dan menginginkan sesuatu yang mungkin hari ini tidak menjadi takdir kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, syukran jazakallah kepada Ustadz Arifin yang telah memberikan materinya yang luar biasa ya. Kalau saya merasa bergetar hati saya gitu ya, karena berpikir keras sampai hari ini sedang berada di posisi manakah kita? Apakah dalam kemampuan kita masih memikirkan cara kita untuk bertahan ya teman-teman, ataukah kita sudah memikirkan bagaimana caranya kita untuk bergerak tadi, diversifikasi, atau bahkan kita sudah berada di wilayah berinovasi atau kreatif ya dalam kondisi hari ini. Nah, bagi ihwafillah semuanya yang hari ini hadir, malam hari ini hadir, jangan sampai dilewatkan ya
Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang disampaikan ini, maka tafadhol dipersilahkan. Langsung saja dinyalakan mic-nya. Ada dari rekan-rekan? Izin bertanya. Iya, silakan. Baik. Ya, bismillah. Jadi Ya, gini lah, Ustaz, sok, kan Ber. tadi kemungkinan dengan kondisi coronavirus hari ini di bulan Ramadan kita ibadah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Tadi tarawih juga kemungkinan besar di rumah, kemudian yang sudah berlangsung sekarang juga berjamaah akhirnya di rumah. Nah, Ustaz, bagaimana caranya untuk kita agar tetap meraih keutamaan di bulan-bulan Ramadan gitu? Apa sih tips and trick atau mungkin saran dari Ustadz agar kita tetap bisa mengoptimalkan Ramadan, agar keutamaan-keutamaan Ramadan masih dapat kita raih? Terlebih salah satunya upaya menjemput Lailatul Qadar gitu, Ustadz. Kan biasanya diikhtiarkan itikaf biasanya di masjid. Nah, sekarang kondisinya seperti ini. Bagaimana Ustadz kira-kira? Oke, ada dua hal, coba jawab dulu. Emang kalau ini karena bicara fikih ya sedikit nih. Rasulullah dulu tarawih berapa hari berjamaahnya? 3. Oh, Nih, anak kasih kaidah dulu ya, kaidah dulu begini. Sebetulnya ibadah itu yang bersifat fardi, ya, yang bersifat fardi, yang bersifat individu akan lebih baik dilakukannya itu secara sendiri. Ya. Jadi kalau orang sudah terbiasa qiyamul lail, nggak ada persoalan sebetulnya dengan tarawih. Tidak membuat keutamaan jadi hilang. Ya. Bisa jadi ini kembali kepada hukum syar'i yang aslinya gitu. Ya. Bahwa qiyamul lail itu tetap bisa kita lakukan dengan durasi yang lebih lama karena kita sendirian. Gitu. Karena ketika kita di masjid kan ngikuti masyarakat di sana kan gitu. Ya. Ini ya ini menunjukkan bahwa tidak ada yang berubah sebetulnya. Cuma kita aja dalam fikihnya mungkin ya ke bawah secara umumnya, waduh kehilangan keutamaan berjamaah taraweh. Enggak, tetap aja yang namanya kalau bicara tentang taraweh, ya ketika kita sendirian dengan durasi yang lama, dengan lebih khusyuk, tidak mengurangi kualitas. Karena situasi yang terjadi adalah bukan situasi yang diciptakan, tapi situasi yang Allah takdirkan. Ya. Jadi bukan bersifat ikhtiari, tapi bersifat ijbari, bahwa kondisinya seperti itu dan kita seperti itu. Ya. Nah jadi insya Allah, iwafillah kita tidak dalam tanda kutip ya menikmati ya syiar Ramadan itu pada umumnya orang ya. Kalau Anda boleh kita bicara secara jujur ya, bahwa sebetulnya kita ini menanti Ramadan apa menanti Lebaran. Inilah waktunya kita benar-benar berRamadan. Ngapain? Karena nggak ada mudik, nggak perlu mikirin pakaian baru. Ya, semuanya pada di rumah kok. Itu yang harus kita lihat. Gitu. Allah ingin memberikan hadiah buat kita. Maka sejak awal ada udah ganti syiarnya. Gitu. Oke, kita ini multi berkah nih. Gitu. Allah ciptakan situasi begini, kita di sini dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Jangan membayangkan lagi nanti Idnya beramai-ramai, enggak. Ya mungkin Idnya dengan keluarga di rumah, yaitu Id kita sekarang. Ya, tinggal dipoto, direkam, di video. Nah, inilah Id tahun 2020 waktu ada corona. Mau balikan deui tahun 2002 hiji mau mulai deui. Id gitu bakal dicarekanan ku masyarakat sararea ayeuna mah kitu nanti sejarah gitu. Jadi insya Allah urusan kita dengan Allah adalah urusan kedekatan antara hati kita dengan Allah. Gitu. Kalau masalah fikih itu menyesuaikan. Ya. Kaidah fikihnya al-asya idza tasa'at daqat wa idza daqat ittasa'at. Ya. Kaidah fikihnya sesuatu itu pada saat menjadi sempit maka itu jadi leluasa dan pada saat leluasa menjadi sempit. Jadi jangan pernah berpikir sempit pada kondisi sempit. Ya. Kita kalau lagi leluasa sempit, artinya tidak ada pilihan lain kecuali kita sholat di masjid. Kecuali, nah sekarang daqat, ya, sedang dalam keadaan sempit. Cara berpikirnya leluasa aja. Ya. Insya Allah kita biasa berjamaah. Ini yang cara biasa berjamaah. Nah ini yang jadi masalah. Kan kita sudah tahu orang yang sakit saja, pahalanya, kalau dia biasa qiyamul lail, dia biasa duha, kemudian dia sakit, ya,
tiba-tiba kemudian tidak bisa menjalankan itu, maka pahala tetap ngalir. Jadi antum boleh sedih kalau tahun kemarin antum nggak itikaf. Kalau setiap tahun antum biasa itikaf, sekarang nggak bisa itikaf, maka pahala itikaf tahun-tahun sebelumnya Allah tetap berikan ke kita dengan pahala itikaf. Nah itu. Jadi insya Allah urusan pertama urusan dengan hati kita dengan Allah. Yang kedua urusan fikih itu adalah leluasa. Yang ketiga urusan pahala itu sudah jelas kaidahnya. Ya, sesuatu yang bisa kita lakukan, kemudian tidak bisa kita lakukan, karena ada udzur syar'i, maka insya Allah pahala tetap mengalir dan Allah berikan. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Masih ada satu lagi ya? Aneh, Ustaz. Moderator. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gini Ustaz pertanyaannya. Ana pernah dapat kajian dari Ustadz Budi Asyari. Ya beliau sampaikan di ceramahnya tuh bahwasanya pada zaman Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, nah itu wabah itu hilang saat musim panas. Nah, beliau sampaikan penjelasannya tuh ya berarti di Ramadan. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak Ustaz sumber-sumber lain atau sumber penguatan terkait wabah itu hilang di musim panas atau nanti menjelang Ramadan gitu? Karena definisi Ramadan itu kan sendiri membakar ya. Kalau para mufasir menyebutkannya membakar itu artinya membakar dosa. Juga memang yang kedua memang Ramadan itu bulan musim panas kayak gitu Ustaz. Ya ini harapannya sih memang ada pendukung teori-teori atau hadis atau barangkali ijtima ulama gitu atau kias ulama sehingga kita positive thinking husnuzon gitu Ustaz di Ramadan kali ini ya memang hilang itu corona gitu atau COVID-19 nih. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah. Ini waktu sebentar lagi ya. Ya, karena Anda juga ada ngisi yang kedua nih setelah ini di Turki. Saya ingin menyampaikan bahwa pertama judulnya nih tentang Ramadan bukan tentang COVID ya. Jadi saya tidak akan bahas terlalu lebar. Yang kedua, sikap mental kita tetap optimis kepada Allah ya. Anda sendiri bukan dalam kapasitas ya, mentakwil berbagai macam hal gitu kan. Ya. Kan ada yang dalam urusan takdir itu ada iman dan ikhtiar ya kan. Gitu ya. Ya ini tinggal dihitung saja ya bahwa di Indonesia ini ya baru sebulan ya puncaknya juga belum. Ana tidak membuat pesimis ya. Justru bagaimana kita menyiapkan tuh jangka panjang. Jangan sampai kita nunggu-nunggu Ramadan COVID-nya hilang, akhirnya kita dikontrakan nih ada aktivitas nih. Nunggu dulu penjelasan Ustadz Budi Azhari katanya Ramadan. Ini kan harapan yang tinggal 6 hari lagi ya. 6 hari lagi, Ana tanya coba di Bandung, PSBB-nya mulai kapan diberlakukan? 22, Tad. 22. Apakah mungkin? Ya, artinya antum saja udah 22 sampai sekian. Itu kan real gitu loh. Nah, jadi itu yang akan membuat kita di satu sisi akan, gitu. Akhirnya kenapa Ana membahas ini secara berurutan tentang manajemen aktivitas, itu aktivitas itu di-manage aja. Jangan dulu nunggu hilangnya COVID. Kalau antum begitu nanti tidak melakukan sesuatu. Ana yakin itu. Ya, itu. Kan kita nunggu gitu. Enggak ada persoalan menunggu. Apa yang sekarang terjadi lakukan, ya. Kalau kemudian lebih camlim berarti kita punya energi lebih. Ya, kalaupun harus panjang kita lebih siap. Itulah mitigasi. Bagaimana kita akhirnya bisa survival. Tapi kalau kita nanti mentalnya kayak main bola lah gitu, nggak siap perpanjang, mentalnya udah kena duluan gitu. Ya, gitu. Jadi berharap tetap ada, ya. Tetapi kita juga melihat sebuah realitas, ya. Terlepas dengan hadis dan seterusnya, Ana agak khawatir nih. Ya, sudah membahas terlalu keras tentang hadis ini, ya, memberikan rasa optimisme. Tiba-tiba kemudian tidak sesuai, akhirnya wah ini hadisnya gimana nih segala macam. Udahlah, Ana tidak dalam kapasitas mengupas dari sisi hadisnya,
tapi ana lebih kepada bagaimana kita melakukan manajemen Ramadan dengan baik, ya, sehingga kita bisa lebih optimal sebagai mahasiswa, ya, dan betul-betul bukan Netflix-nya nih yang lebih banyak dilihat gitu kan, ya, tapi betul-betul bisa menghasilkan sesuatu di situasi seperti ini. Dan Ustaz, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran jazakallah, malam hari ini telah bersedia untuk memberikan taujihnya gitu. Insya Allah ini sangat bermanfaat ya. Saya pribadi sangat merasa tertampar dengan poin kelima, manajemen aktivitas ya. Hari ini kita sudah berapa kali menghatamkan Al-Quran gitu ya. Sudah berapa kali sudah berapa banyak kita tambah gitu ya. Insya Allah jazakallah kepada teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah pertemuan kita di Berlian Bandung Utara ini malam hari ini telah selesai. Insya Allah saya coba rangkum sedikit ya terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Yang poin yang paling penting di sini adalah tentang mitigasi dari musibah ini ya teman-teman ketika di bulan Ramadan sekarang. Jadi untuk banyak tahanus akbar tadi kalau ya berkontem artinya bisa semakin bisa meningkatkan muhasabah kita, membuat planning gitu ya, insya Allah memanajemen aktivitas kita ke depannya insya Allah. Selanjutnya akan ditutup dengan doa. Oke, kita terlebih dahulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ana pamit ya, mau sholat asar insyaallah. Jazakallah Ustaz. Yo, Jazakallah Ustaz.